Allahu 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 Allah Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قو الإسلام والمسلمين وأغثنا والمسلمين وانشرنا والمسلمين وتب علينا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri wa ba'da siyam وقيام رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak kepada kita semua
terutama pada diri saya sendiri, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Setelah berpuasa dan beribadah yang lain sebulan penuh di bulan Ramadan, hari ini kita merayakan Idul Fitri. Ini adalah Idul Fitri kedua di era pandemi COVID-19. Saat merayakan Idul Fitri di tengah pandemi tahun kemarin, kita semua tentu berharap itu satu-satunya Idul Fitri yang kita rayakan di tengah pandemi. Namun ternyata tahun ini kita masih harus merayakan Idul Fitri di tengah pandemi. Al-insanu bitadbir wa takbir wallahu bitakbir. Manusia merencanakan dan berusaha, Allah lah yang menentukan. Meski masih di tengah pandemi, kita patut bersyukur. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merayakan kebahagiaan dan diberikan kekuatan untuk merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Semoga kita dianugerahi kesehatan dan umur panjang sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah pada bulan Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali hikmah dan pelajaran serta makna yang dapat kita ambil dari wabah COVID-19. Di antaranya kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh maha kuasa dan maha besar, dapat menjadikan dunia dan isinya bertekuk lutut dengan yang ditetapkannya. Kita juga semakin sadar dan harus mau mengakui bahwa manusia itu sebenarnya tidak berdaya. Mau sepintar apapun, sekaya apapun, sesehat apapun, ternyata ketika didatangkan wabah virus menjadi lemah dan tidak berdaya. Hanya dengan makhluk yang sekecil virus itu, banyak orang menjadi tak berdaya, banyak orang sakit, banyak orang meninggal dunia, bahkan banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak selayaknya menyombongkan diri dan membanggakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pandemi mengingatkan kita untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Jika kita tidak bersabar dan bersyukur, maka kita akan tidak mendapatkan apapun kecuali hanya kerisauan, kepenatan dan kesusahan dan kesedihan di dalam kehidupan. Sebaliknya, jika kita senantiasa sabar dan bersyukur, maka kita akan meraih ridha Allah dan pahala yang besar di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pandemi ini juga meningkatkan solidaritas sesama. Akibat pandemi ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa mencari biaya hidupnya. Kalangan orang yang mampu banyak yang memberikan bantuan berupa sembako, uang atau kebutuhan yang lain atas nama solidaritas kepada sesama. Menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti mati. Manusia tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Dengan berbagai sebab, batas antara hidup dan mati sangat tipis. Virus ini adalah satu-satunya di antara sekian banyak sebab kematian manusia. Itulah antara lain hikmah pandemi COVID-19. Kita yakin dalam setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang dikutip di awal khutbah ini. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali hanya orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjelang Idul Fitri, masyarakat kita punya tradisi mudik. Pulang kampung itu bersilaturahmi dengan sanak, keluarga, tetangga dan sahabat. Dalam tradisi mudik biasanya
banyak orang yang ingin menunjukkan keberhasilan di rantau. Banyak orang terjatuh pada sikap dan penampilan, berpakaian luar biasa mewah, berlebih dan mempersiapkan makanan serta pamer kemewahan yang lain serta gaya hidup kepada sanak sekeluarga di kampung. Mungkin saat itu juga berbagi kepada sanak saudara, tetapi kebanyakan hanyalah ala kadarnya saja. Tahun ini pemerintah menetapkan aturan untuk tidak mudik. Tujuannya untuk membatasi penyebaran COVID-19. Tapi dari sisi yang lain, aturan ini bisa menghindarkan kemungkinan terjadinya hal yang menimbulkan iri dari orang-orang kampung terhadap tingkah laku dan sikap kita. Maka aturan untuk tidak mudik lebaran itu menjadi sangat relevan. Aturan untuk tidak mudik sesuai dengan maqasidul syariah atau tujuan dasar dari diberlakukannya syariat. Menurut Imam Asy-Syaitibi, ada 5 bentuk maqasidul syariah yang juga sering disebut 5 prinsip umum atau al-kulliyat al-khamsah. Masing-masing berupa wujud atau penjagaan dan berupa adab atau pencegahan. 5 maqasidul syariah dimaksud adalah khidduddin atau menjaga agama, khidun nafs menjaga jiwa, khidul akal menjaga akal, khidun nasl menjaga keturunan, dan khidul mal menjaga harta. Dari 5 hal tersebut, aturan untuk tidak mudik setidaknya bersesuaian dengan khidun nafs atau menjaga jiwa. Yang penting kita bisa melaksanakan, kita tetap melaksanakan mudik yang lebih substantif, yaitu kembali mengenali diri sendiri. Pertanyaan tentang sangkan paraning dumadi atau asal mula dan akhir kita suarakan bersama dengan gema takbir yang kita ucapkan. Mudik ke dalam diri akan membuat kita sadar bahwa kita hanyalah hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat lemah. Dengan capaian ilmu yang sangat kita banggakan, kita belum mampu menundukkan virus yang tak terlihat mata itu. Dengan menyadari kelemahan, kita akan makin dekat dengan Yang Maha Kuasa. Semua terjadi karenanya. Makin dalam kita mengenali diri kita, kita akan makin kenal Tuhan kita. Sebagaimana ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Meski tak mungkin dapat menggantikan nuansa perayaan Idul Fitri dengan berkumpul bersama keluarga besar di kampung. Di era yang serba digital ini, lebaran virtual melalui telepon, WA, Zoom meeting atau aplikasi lain bisa menjadi solusi alternatif yang lebih aman, nyaman, tanpa macet dan tentu lebih irit biaya. Kita tak memungkiri manfaat mudik untuk silaturahmi dengan sanak, keluarga, tetangga, sahabat dan leluhur, baik yang masih ada atau yang sudah mendahului kita. Namun di era pandemi ini boleh jadi mudik membawa banyak mafsadat bagi kita, antara lain tersebarnya COVID-19. Karena itu tepat menggunakan prinsip darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari mafsadat atau kerusakan didahulukan daripada menghindari manfaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aturan untuk tidak mudik jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahmi. Jangan sampai keluarga dan kerabat kita merasa kita tinggalkan dan abaikan. Sanak saudara di kampung harus bisa memahami dan ikhlas dengan ketidakpulangan kita. Kita tetap jaga hubungan baik dengan berbagai cara yang memungkinkan. Menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban, dan memutus silaturahim adalah salah satu dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga, orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Termasuk silaturahmi adalah membantu kerabat kita ketika mereka membutuhkan, terutama dalam situasi pandemi seperti saat ini. Meski di era pandemi dan kita tidak mudik, kita bisa melakukan hal itu dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hadis disebutkan,
Ma min mu'minin yu'izzul akhaw bi maksiatin. Ma min mu'minin yu'izzul akhaw bi musibatin ila kasabullahu subhanahu min khulalil karamati yaumil qiyamah. Tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan lantaran silaturahmi, Allah akan mengangkat kesusahan dari kita dan melapangkan rezeki kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syarrahu ayyamudallahu fi umurihi wa yuwasi'a alaihi rizquhu wa yadfa'u anhu maitatus su'in falyasil rahimahu." Barang siapa yang menginginkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya dan diselamatkan dari kematian yang buruk oleh Allah, maka hendaklah ia sambung silaturahmi dengan kerabatnya. Tidak jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk mempererat hubungan kita dengan tetangga, teman, kolega, dan seluruh sanak saudara. Kita adalah saudara sesama muslim, anak bangsa dan manusia. Di akhirat kelak, jangan sampai kita termasuk golongan yang membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, dan berbagai pahala yang lain, sekaligus membawa dosa yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah merasakan bahwa wabah ini keluarga inti kita bisa lebih dekat lagi. Maka marilah di Idul Fitri ini kita saling memberi maaf sehingga rahmat Allah mengucuri keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, dan saudara sesama muslim kita, serta semua anak bangsa dan manusia. Dengan berkah Ramadan wabah ini pula semoga keluarga kita dan orang tua kita dijauhkan dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mematuhi segala apa yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi, sehingga pandemi cepat berlalu. Semoga Allah selamatkan kita, orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, jamaah kita, kampung kita, bangsa kita, dan umat Nabi Muhammad SAW dari wabah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada guna dan manfaatnya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Wa dakhlana wa iyyakum fi zumratil ibadis shalihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayna wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa zajar. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتحميدنا وتكبيرنا وقراءتنا وتضرعنا وتخشعنا ولا تدري بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.
Allahu